eksperimen terkait dengan listrik dan magnet. Jadi hukum Ampere itu dengan asumsi kita mengetahui konfigurasi medan magnet yang problemnya simetris. Nah, apa yang dimaksud dengan simetris? Ya, simetris itu maksudnya adalah kalau kita memandang suatu medan magnet dari suatu sumber, maka dimanapun kita melihat dari sudut pandang manapun itu vektornya akan sama. Ya, contoh misalkan yang untuk kawat lurus ya. Kawat lurus itu kalau kita mengelilingi kawat itu besarnya medan magnet yang ada pada diri kita itu akan sama terus besarnya ya. Arahnya akan sejalan dengan bagaimana kita mengelilingi kawat tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan simetris. Ada lagi kasus simetris misalkan untuk yang eh, lembaran ya, lembaran lembaran seperti lembaran kertas tapi lembarannya panjang, bidangnya luas sekali dan diasumsikan kalau lembaran itu dialiri arus, maka itu juga kasusnya simetris. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari atas, kita beranjak ke sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, itu tetap kelihatan eh, apa namanya lembaran yang sama ya. Jadi itu namanya kasus simetris. Dan ini banyak ditemui di apa namanya di teknik elektro kasus simetris seperti ini. Pernyataan hukum Ampere adalah bahwa vektor perkalian vektor titik antara vektor medan magnet dengan elemen dari lintasan itu sama dengan arus yang ada di dalam lintasan tersebut. Nah, ini mirip dengan hukum Gauss. Ya, harusnya kalian sudah belajar hukum Gauss. Kalau hukum Gauss itu adalah flux yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan yang dilingkupi atau yang terdapat di dalam permukaan tertutup tersebut. Ya, kalau hukum Ampere itu bukan permukaan tapi lintasan. Ya, jadi lintasan bahwa kalau kita punya atau buat lintasan sembarang, apapun lintasannya yang penting tertutup. Ya, makanya ada gambar tiga ini A, B, C itu lintasan tertutup. Ya mau bentuknya lingkaran, kotak atau eh, tak beraturan. Kalau sepanjang dia ujung-ujungnya tidak ada yang putus ya, yang C ini bukan putus ya, ini maksudnya dia menembus apa namanya batangan silinder ini ya, tapi dia nyambung. Nah itu yang dinamakan dengan lintasan tertutup. Dan ini disebut dengan Amperian loop, Amperian loop atau lintasan Ampere. Lintasannya lintasan bukan bukan hayalan ya. Lintasannya yang secara matematik dibuat, bukan lintasan yang ada secara real. Itu adalah lintasan matematik. Karena kita tahu kalau contoh untuk konfigurasi arus seperti ini, maka medan magnetnya itu akan melingkar kan? Ya, melingkar. Dan ini berlaku untuk bentuk lintasan apapun seperti yang saya bilang ya. Selama dia tertutup dan pernyataannya adalah kalau saya bentuk suatu lintasan tertutup yang mana lintasan tertutup itu adalah selari atau apa namanya sejalan dengan medan magnet, maka perkalian titik vektor dot product antara lintasan tersebut dengan medan magnet itu sebanding dengan arus yang ada di dalam lintasan tersebut. Kalau ada di luar arusnya itu tidak sebanding dengan arusnya, ya. Jadi arus yang didefinisikan di sama dengan kesamaan ini itu adalah hanya arus yang berada di dalam lintasan. Kemudian ini ada integral
tengahnya lagi ya, itu adalah integral lintasan tertutup seperti yang pada saat kita bahas mengenai filsafat. Dan kalau kalian juga ada Gauss itu ada dua integral ya, integral permukaan tertutup. Makanya nyambung ini konsepnya, karena memang listrik dan magnet itu manifestasi yang berbeda, manifestasi yang berbeda dari suatu fenomena yang satu. Nanti kita lihat apakah ini akan menjadi apa namanya mempermudah atau mempersulit tergantung dengan problemnya. Kalau problemnya simetris seperti ini, maka hukum Ampere itu memudahkan perhitungan. Coba bisa coret-coret saya ganti dulu ya. Baik, coretan saya muncul ya di layar ya. Ada yang bisa konfirmasi? Muncul, Pak. Ya, Muncul, Pak. jadi begini. Arus yang ada di lintasan. Jadi contoh saya punya lintasan sembarang begini. Ada arusnya yang mengalir. Sorry, ada arah lintasan DL. Nah, ini DL-nya DL lintasan, bukan DL kawat ya sekarang, beda. Kemudian ada arus, ada I1, ada I2, tambah lagi I3, lagi I4. Nah, untuk lintasan seperti ini kita lihat ada tiga arus yang menembus atau melalui di dalam lintasan. Lintasannya boleh bebas sembarang. Ada satu lagi arus yang di luar lintasan. Ya, maka I yang di sini atau istilahnya IM close ya, itu adalah I1, I2, dan I3. I4 tidak termasuk karena dia ada di luar lintasan. Dan kita harus perhatikan arahnya ya. Kalau arah lintasannya ke seperti ini, lintasan seperti ini, maka kita tahu medan magnetnya itu, sorry, arusnya itu harusnya mengarah ke yang sini. Timbul akibat arus yang mengalir ke arah atas atau samping atas, ya atas kanan atas. Kalau lintasannya seperti itu, maka yang sesuai dengan konvensi tangan kanan, yang sesuai dengan kenyataannya, itu dinilaikan dengan positif. I1 positif, I2 positif. I3 itu adalah berkebalikan dengan konvensi aturan tangan kanan. Ya, kita tahu kalau misalkan ada arus, medan magnetnya itu akan sesuai dengan jari-jari kita kalau kita harusnya menggunakan ibu jari ya. Itu selalu harus diingat. I3 karena dia berkebalikan dengan konvensi maka tandanya negatif. Jadi I itu adalah I total yang terdapat atau melewati lintasan tertutup. Ya, DL ini adalah elemen panjang lintasan. Ini bedanya dengan DL yang pada hukum filsafat. Kalau hukum filsafat tuh DL-nya DL arus.
Kalau ini DL-nya DL lintasan lintasan matematis. Ya, kemudian H itu adalah medan magnetnya. Ini adalah statement hukum Ampere. Jadi seperti itu. Jadi ada arus yang harus dicek itu adalah arus yang melalui atau dilingkupi oleh lintasan yang kita buat tadi. Oke, nah saya mau tanya dulu yang tadi yang sebelum masuk contoh. Saya masih ingat kalau saya punya kawat lurus kayak gini, yang panjang sekali. Ini ada arus I, kemudian pasti ada medan magnetnya, ya, yang arahnya ke sana, H. Apa persamaan H untuk ini? Coba untuk refresh. Yang bisa bantu jawab? AX plus saya, Pak. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Jawabannya apa? AX plus saya bukan H. AX plus AY. Ya, saya belum ada tambahan nih. Yang ini radiusnya rho. Berapa hanya? Kawat lurus, ada suatu titik pada radius rho. Berapa medan magnet di situ? Apa persamaannya? Kalau HX plus AY kan baru komponennya. Persamaan yang menghubungkan dengan besar arus dan besar radius. Ya, silakan, Muhammad Rehan. Ini yang kemarin itu kan Pak, biot Safar. Ya, Misalkan yang pakai biot sahabat. pakai ini Pak, pakai integral. Tapi batas atas, Ya, batas bawahnya itu, untuk batas atasnya berarti tak hingga, batas bawahnya hmm, negatif tak hingga. terus Lalu I dikali DL dikali ARO, eh Aro. iya ARO-nya. Udah, Per 4 pi rho kuadrat. rho kuadrat gitu. Ya, Ya, satu lagi. Oh, ada lagi yang bisa jawab tiga, tiga lah. Berapa H di sini? Titik, eh, titik dua. Berapa H di titik dua? Ada di contohnya waktu kemarin. Kalau yang integral itu belum selesai kan? Masih jadi persamaan. Belum selesai finalnya berapa?
Mau jawab, Pak? Ya, siapa? Raffi, Raffi Muhammad ya. Eh, yang 1/4 pi ro bukan, Pak? Satu per Satu empat per, dikali satu satu per, 1/4 dikali pi dikali ro. 4 pi, rho. Satu atau apa Ya. nih? I atau satu? I, Pak. I harusnya. I. Iya, Oke, satu sih. oke. Coba cek lagi ya. Ini udah hampir nih. Jadi ini cara, ini komponennya oke lah kalau misalkan mau didefinisikan Hx plus Hy. Walaupun nanti kalau pakai Hx per Hy artinya dia harus menggunakan koordinat Kartesius. Jadi panjang itunya, apa namanya penurunannya. Ini juga oke, nggak ada yang salah total ini. Jadi yang bawah juga mirip lah. Ini bisa digunakan untuk menurunkan tadi untuk dicari-cari komponennya. Yang ini juga hampir, tapi kalau untuk kawat yang lurus itu adalah I per 2 pi rho. Ya, 4 pi itu kalau kita punya kawat dengan batasan tertentu yang nanti dalam kurungnya adalah sinus alfa dan apa namanya? Alfa dikurangi sinus alfa. Ya, jangan lupa arahnya adalah arah pi. Artinya dia arahnya ke sana. Kalian kemarin kan sudah lihat ya dengan Biot Savart itu kita menurunkannya menentukan eh, vektor dl, vektor ar, kemudian mengoperasikan integralnya, kemudian menurunkan batas-batasnya, baru dapat hasil akhirnya. Nah, kalau untuk kasus simetris, kalau yang hukum ampere ini nggak bisa digunakan untuk yang kasus tidak simetris. Contoh yang kasus tidak simetris itu seperti yang kemarin ditugaskan. Itu bukan kasus yang simetris, karena susah dia untuk membuat begini, yang kawatnya belok begitu. Nah, ini tidak simetris, karena kalau saya ada di sini dan saya ada di sini, itu beda. Kalau saya ada di sini, itu akibat ini segini, akibat ini segini. Tapi kalau saya ada di sini, akibat ini segini, akibat ini ke sana muter. Itu maksudnya tidak simetris, ya. Jadi berbeda sudut pandang. Kalau saya punya kawat lurus, nah saya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, itu semua memandang apa namanya, memandang objek yang sama, sudut pandang yang sama. Hanya bervariasi terhadap berapa jarak saya terhadap atau radius saya terhadap objek tersebut. Itu namanya kasus simetris. Kasus simetris ini bisa diselesaikan atau diturunkan menggunakan hukum Ampere. Tapi kita harus perhatikan bahwa dl yang ada di hukum Ampere ini adalah elemen panjang lintasan, bukan elemen panjang dari arus. Lintasan tadi lintasan yang kita buat sesuai dengan konfigurasi kesimetrisan problemnya, ya. Bukan bukan lintasan arus yang kita alirkan di kawat, tapi lintasan ininya. Nah, itu bedanya. DL-nya itu di sini. DL-nya di bagian kawat atau di bagian sorry, di bagian lintasan yang sekarang kita sedang buat untuk memudahkan penyelesaian. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya hukum Ampere bisa menurunkan itu. Ya, jadi kalau ini mungkin agak miring, agak ada pengganggu ya di sini. Kalau saya punya arus lurus I, saya mau cari medan magnet di titik ini. Berapa H-nya? Untuk mendapatkan itu, kita bisa buat lintasan simetris. Lintasan simetris terhadap kawat lurus itu adalah lingkaran. Itu lintasan kita. Ini lintasan simetrisnya. Kenapa? Karena kalau saya ada di sini, di sepanjang, bayangkan kalau kalian
lari ngelilingin tiang, ya. Tiangnya tinggi sekali gitu. Dan tiangnya filamen tipis lah, nggak ada bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Kalau kalian ada di lab pertama atau setengah lab, sepertiga, dua per tiga ya, sepanjang dia memutari kawat secara sempurna lingkarannya, maka kalau kita melihat kawat atau tiang tersebut, bentuknya sama. Itu namanya simetris, nggak berbeda. Lalu yang menjadi variabel pembeda adalah kalau kita makin menjauh atau kita makin lari dengan radiusnya makin makin luas atau makin lebar. Itu makin lama makin kecil kelihatannya. Nah, itu yang berarti kan itu adalah satu-satunya yang berpengaruh terhadap apa namanya besar besar penglihatan atau eh, jelasnya penglihatan kita terhadap tiang tersebut. Nah, ini sama pada medan magnet juga seperti itu. Pada kasus yang kawat lurus ini, lintasan yang melingkar itu adalah lintasan simetris. Kenapa? Karena di situ yang berpengaruh terhadap besarnya medan magnet itu adalah hanya jarak saya dari atau jarak titik dari si kawat tersebut. Ya, hanya yang ini yang berpengaruh. Rho ini yang berpengaruh. Kalau makin jauh, maka akan makin berubah atau makin kecil ininya, apa namanya medan magnetnya. Jadi H ini kita buat, kita tahu dia akan mengalir sepanjang lingkaran karena kita sudah pernah menurunkan diode Savart. Jadi arah lintasannya itu adalah arah yang sesuai dengan aturan tangan kanan. Ini DL-nya. Ya, DL-nya itu adalah elemen lintasan, elemen panjang lintasan. Kemudian H itu berimpit dengan lintasan tersebut. Sengaja kita buat seperti itu. Kita buat lintasan yang berimpit dengan arah dari medan magnet. Karena kita sudah tahu, cuman kita sekarang cari berapa kuantitasnya. Karena kita sudah tahu menggunakan konsep Biot-Savart bahwa medan magnet oleh arus yang lurus itu adalah medan magnetnya melalui arus tersebut. Jadi kita sudah tahu bahwa H-nya seperti itu. Tinggal berapa besarnya. Jadi pada hukum ampere itu ada integral tertutup dot produk antara medan magnet H dengan elemen lintasan DL itu sebanding dengan arus yang dilingkupi oleh lintasan tersebut. Ya NC ini maksudnya adalah enclose. Enclose ya artinya yang ada di dalam atau dilingkupi. Sekarang kita cari satu-satu. Kalau IN close-nya yang mana? Arus yang ada di dalam lintasan pada kasus yang sebelah kiri ini adalah hanya satu, I aja. Ya, berarti IN close misalkan I1. Hanya I1. Sekarang kita cari ininya gimana? Persamaan yang ini, persamaan integral tertutup yang H dot DL. Karena I-nya sudah jelas cuma satu. Ya. Maka kita turunkan DL dan H-nya. Nah, untuk H, medan magnet sepanjang lintasan ini, itu arahnya adalah arah AV. Ya, jadi yang ada itu adalah H pada arah AV atau H dengan subskrip V. Artinya adalah H yang memiliki arah V, memiliki arah melingkar. Oke. Nah, sekarang DL-nya bagaimana? Ya, DL-nya bagaimana? Karena kita harus mengambil variabel elemen lintasan. Kalau saya punya radius
rho, kemudian saya cari berapa luas dari busur ini, DL ini, busur lingkaran, dengan kita tahu sudut phi, ya. Jadi kalau saya punya lingkaran nih, kalian mungkin belum pernah, atau mungkin sudah ya seharusnya. Saya punya lingkaran. Ini ada sudut lingkaran saya, theta. Kemudian saya tahu jari-jarinya, R-nya. Kelihatan nggak? Belum kelihatan ya. Berapa panjang busur ini? Nah, ini apa namanya geometri. Coba, supaya kalian nggak bingung kenapa muncul apa namanya variabel-variabel itu. Nih saya punya lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian ada busur, sorry, busur ya. Busur kan? Busur arc ya, yang terbentuk kalau saya membuat sudut theta. Kalau saya hanya punya dua informasi ini, R, jari-jari, dan sudut yang membentuk busur ini, berapa panjang busur ini? Ayo, ada yang bisa bantu. Panjang busur dalam lingkaran atau panjang busur dari sebagian lingkaran. Kalau saya tahu sudut juringnya, dan saya tahu jari-jarinya, berapa panjang busurnya? Ya, silakan, Muhammad Satria. Eh, PR Theta per 180 bukan Kak? Kamu nanya balik. Pi, PR Theta per 180. theta per 180. Kenapa nih dapat begini? Dari mana? Jawabannya benar. Tapi dari mana itu? Kenapa bisa PR theta per 180?
Satria, dari mana jawabannya? Apa itu? Dari persamaan kan keliling total lingkaran tuh 2 pi r ya. Terus sudut pusat penuhnya itu 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Ah, Terus panjang jadi kalau busur mau itu kan ya, sebanding Pak, sebanding sama sudut pusatnya. taknya panjangnya begini kan? Ya, kalau pakai radian berapa? Kalau pakai radian itu 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Hmm? Jadi satu Jadi, derajat itu sama dengan pi per 180 radian, Pak. ya jadi pi r theta per pi untuk radian. Ya, jadi panjang busur itu adalah jari-jari dikalikan dengan sudut yang membentuk busur tersebut dalam radian. Nah, ini untuk mendapatkan DL ini. Berarti L itu, ini kan busur nih. Elemen panjangnya berupa busur. Kita tahu apa namanya dalam koordinat silinder itu ada sumbu perputaran atau sumbu sudut. Ya, maka DL ini kalau saya tahu radiusnya rho itu adalah rho, rho dikalikan dengan pi. Kalau ini adalah elemen kecil DL, maka sudutnya juga sudut kecil dV. Ya, jadi ini sudutnya kecil. Ya, elemen diferensial itu maksudnya adalah kecil sekali. Karena kita mau masukkan ke dalam proses integrasi. Jadi DL-nya itu adalah rho dV. H-nya adalah H pada arah V. Oke, sehingga H dl integral H dot dl, ya H-nya itu adalah H pada arah V. Ini H-nya. DL-nya itu adalah rho dV. Ya, jadi dari sini apa namanya notasi-notasi. Kenapa HDL itu bisa kita nyatakan dalam H kali rho sekarang integralnya terhadap V. Jadi elemen panjang DL itu menjadi rho dV. dV itu adalah elemen sudut perputaran yang akan diintegrasikan. Diintegrasi sepanjang apa? Lintasannya kan bentuknya lingkaran. Ya, kalau lingkaran, sudut lingkaran itu dari 0 sampai 2 pi ya, radian. Kalian ingat minggu lalu kita hitung semua dalam radian kan? Pada saat menggunakan Python itu, gunakan fungsi konversi ke radian. Ya, karena kita kalau menghitung seperti ini, defaultnya adalah di radian, bukan di derajat. Beda, kalau derajat itu hitungannya nanti nggak masuk kalau untuk numerik. Ya, jadi radian 2pi itu adalah kita berputar dari ujung balik lagi. Ya, sehingga ini akan memenuhi syarat integralnya, lintasannya harus tertutup. Lintasannya lingkaran. Kalau mau tutup semuanya berarti harus berputar dari sudut 0 sampai sudut 2pi.
atau sudut 360 derajat. Tapi kita 2pi untuk numerik. Oke, jadi HDL ini kita teruskan ke bawah. Integrasi dari 0 sampai 2pi yang diintegralkan tuh hanya sudut. Ya, bagian konstan yang tidak bervariasi terhadap sudut itu bisa keluar dari integral. Karena ini konstan. Yang ini adalah elemen integrasinya. dv-nya. Integral dv, ya integral dx sama dengan x. Maka integral dv itu adalah v, tapi syaratnya adalah dari 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi integral v, masukkan saja variabelnya. Berarti kan 2pi masukkan ke v dikurangi 0. Berarti ini adalah 2pi. Ya. Jadilah yang ini menjadi 2pi. Akhirnya kita bisa ingat lagi hukum ampernya ya. Kita tulis lagi biar jelas. H dot dl sama dengan I. H dot dl-nya kita sudah dapat, yaitu H2 rho I. Oke. Kenapa saya selalu tulis ada panah-panah begini? Ini adalah salah satu poin bahwa menunjukkan vektor. I tidak ada tanda panahnya karena dia bukan vektor. H dot dl integralnya adalah yang ini sekarang. H dot dl. Ya, sehingga sama dengan I-nya itu adalah menjadi yang ini. Sama dengan I. Sehingga medan magnetnya pada arah V itu adalah I per 2pi rho. Ini sama seperti pada saat kita hitung menggunakan Biot-Savart. Untuk menunjukkan bahwa hasilnya konsisten. Artinya kalau fakta fisis atau kenyataan fisika mau didekati dengan cara apapun, dengan metode apapun, itu harus hasilnya konsisten. Ini menunjukkan bahwa hukum Biot-Savart dan hukum Ampere konsisten untuk menjelaskan medan magnet yang terbentuk akibat suatu elemen atau suatu sumber yang berupa arus. Tapi khususnya untuk menggunakan hukum Ampere itu adalah pada konfigurasi simetris. Konfigurasi simetris itu adalah ketika sumber medan magnetnya atau arus itu bisa dipandang atau bisa dibuat menjadi sumbu simetris dari suatu lintasan. Lintasan yang disebut dengan lintasan Ampere. Ya. Lingkaran yang ada di sini itu adalah lintasan Ampere. Yang dengan pengetahuan kita sebelumnya, kita bisa asumsikan bahwa lintasan Ampere itu melingkari atau mengelilingi dari kawat atau dari sumber arus. Kalaupun lintasannya kita buat kotak, selama dia mengelilingi si kawat, kita gunakan persamaan begini untuk diintegrasi H dot dl-nya, itu hasilnya akan sama. Di sini saja kita mau membuatnya lah sederhana, karena kita kalau kita buat lingkaran sempurna, maka persamaannya mudah. Kita tahu lintasan lingkaran itu luas, kelilingnya berapa, kalau diketahui radius dan juga sudut perputaran, kita bisa dengan apa namanya, dengan simple menurunkan hukum Ampere untuk H dot dl. Jadi hukum Ampere itu adalah H dot dl yang dicari.
Dengan mencari H.dl kita dapat H-nya. Ya karena yang di dalamnya itu adalah I yang dilingkupi itu gampang. Jelas arus yang dilingkupi oleh lintasan karena kita tentukan sendiri apa yang kita bisa tutup dengan lintasan yang kita buat. Hasilnya sama, tapi waktu kita menurunkan dengan biot safar itu kalian lihat lebih lebih rumit ya. Menggunakan vektor posisi, vektor perpindahan, vektor jarak, vektor satuan, kemudian jarak kuadrat, lalu cross product, integralnya integral yang harus diturunkan menggunakan aturan substitusi trigonometri dan seterusnya. Hasilnya ya sama seperti ini. Tapi dengan pernyataan dari hukum Ampere itu kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan eh, hanya 4 5 baris persamaan. Dibandingkan dengan sebelumnya filsafat kita menjelaskan berapa berapa baris itu, 2 slide, 3 slide ya. Dengan hasil yang sama. Oke. Baik, ini mungkin saya akan jelaskan ke depan saja ya. Untuk menunjukkan bahwa hukum Ampere itu bisa kita lakukan untuk menghitung medan magnet pada konfigurasi yang sangat-sangat praktikal di bidang elektro. Ya, contohnya adalah solenoid. Solenoid itu kalian tahu lilitan ya, lilitan lingkar. Solenoid dipakai buat induktor, dipakai buat antena, dipakai buat trafo. Pokoknya lilitan seperti itu, ya. Itu adalah sistem solenoid. Oke, supaya kalian bisa mencerna lagi, saya akan share latihannya. Ya, latihan. Kalian coba. Kelihatan nggak ininya? Kalian bisa konfirmasi ininya, latihannya terlihat nggak? Kelihatan, Pak. Ya, jadi ini menggunakan hukum Ampere, kalian coba untuk menentukan medan magnet HV. Nah, sekarang saya gambarnya gimana coba. Bentar ya, saya nanti ganti screen.
E. Saya akan coba gambarkan problemnya supaya kalian kebayang. Ya, jadi saya punya sistem koordinat gini. X, Y, dan Z. Kemudian yang dicari adalah pada titik 0, 0,2, 0. Ya, X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0,2. Ya, 0,1, 0,2, 0,2, Z-nya 0. Jadi ini titik P-nya. Titik P. Akibat medan magnet dari filamen yang pada koordinat X 0,1 dan Y 0,3. X-nya 0,1, Y-nya 0,3. Berarti di sini adalah letak dari kawatnya. Oh, gambar saya. Letak kawatnya itu ada di sini. Yang lurus sepanjang sumbu Z. Ya, anggap saja lurus ya. Yang dialiri arus sebesar 2,5 ampere. I-nya 2,5 ampere. Arahnya arah AZ. Yang dicari adalah medan magnet di titik P. Berapa medan magnet di titik P? Di sini berapa nih? V-nya yang ditanya. Berarti ini harus cari ada radiusnya adalah begini. Rho-nya. Kemudian kita tahu dia akan medan magnetnya harus berputar begini. Medan magnetnya ya. Arahnya adalah ke sana. Berapa medan magnet di titik P?
Slide-nya sudah saya share di chat yang tadi ya. Coba kalian gunakan hukum ampere. Kalau menggunakan hukum filsafat repot nanti. Karena ini posisinya sumbu X apa sumbu arusnya itu bukan di tengah. Tapi bisa digunakan dengan menggunakan hukum ampere. Kalian cari DL-nya, cari DL-nya, kemudian operasikan H dot DL sama dengan I. I-nya itu udah 2,5 ampere ke atas. Yang dicari H-nya, persamaan H yang ke arah V, atau angka atau nilai H yang ke arah V. Radiusnya, rho-nya kalian juga harus tentukan. Kalau koordinatnya begitu, radius ke titik P bagaimana? Titik P-nya itu tadi 0,0,2 0 titik P-nya. Kawatnya ada di X sama dengan 0,1, Y sama dengan 0,3. Ya, sekalian saya cek presensi aja lah, supaya efektif. Muhammad Sahel Satrio, ada nggak? Hadir Pak. Oke. Muhammad Alfarel Nasution, Nabila Nurhaliza, Pak. Raffi Muhammad, Hadir Pak. Muhammad Alif Naupal, Hadir, Pak. Marli ya, Hadir, Pak. Muhammad Satria Ibrahim,
Hadir Pak. Siti Nurhayati. Maaf Pak, untuk Siti Nurhayati hadir di Zoom tapi itu Pak, dia laptopnya nggak bisa suaranya. Oke. Jultri. Jultri Taufik. Danar Wildan. Hadir Pak, hadir Pak. Ferdi Ahmad Arifandi. Hadir Pak, Ferdi Ahmad hadir Pak, Ferdi Ahmad Arifandi. Zorib Zaki Wijanarko. Ada Pak, ada Pak. Ya. Raska Sauki. Hadir Pak. Abel Arjunanta. Lagi di kamar mandi Pak, Abelnya. Oh, kamu siapa? Saya Alvar Nasution Pak, bareng sama Abel. Arfa Sution. Loh, tadi kasih udah panggil. Ya. Muhammad Nailul Zulfikar. Hadir. Dewangga Januarta. Hadir Pak. Muhammad Zaki Asidiki. Hadir Pak. Muhammad Raihan Habibi. Hadir Pak. Muhammad Khairul Hamdillah. Hadir Pak. Ahmad Fakhrezi Irawan. Hadir Bapak. Naura Sarah Mayangsari. Hadir Pak. Khairul Huda. Hadir Pak. Alif Ihsan Santosa. Hadir Pak. Lutfi Bintang Zulkarnain. Raisya Walinov. Hadir Pak. Galih Nugraha Saputra. Hadir Pak. Sofyan Ali. Hadir Pak. Rahul Farid. Hadir Pak. Tufail Al-Ghifari. Rizky Sami Pratama. Hadir Pak. Hadir, hadir. Hadir Pak. Ya, ya. Sifatul Ulia. Hadir Pak. Farhan Muhammad Al-Fairuz. Hadir Pak. Hadir Pak. Alfa Yudhistira. Hadir Pak. Sherin Listriani. Hadir Pak. Bagus Hendra Pratama. Hadir Pak. Muhammad Nabana Zainal Mutakin. Hadir Pak. Muhammad Ridho Mustafa. Hadir Pak. Hadir Pak. Zaidan Ramadan. Hadir Pak. Alfarel Giar. Alfarel ada. Hadir Pak. Oke. Tufail Al-Ghifari. Hadir Pak. Tufail Pak. Lutfi Bintang. Hadir Pak. Tufail Pak. Ya, Tufail. Lutfi Bintang. Hadir Pak Lutfi Bintang. Oke. Jultri Taufik.
Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum saya panggil? Saya Pak, Alvarno Eh, Sudian Pak. Alvarel, Iya Pak. NIM 002. Iya Pak. Ya, oke. Ada yang sudah dapat jawabannya? Menggunakan hukum ampere, integral tertutup dari H dot dl sama dengan I. Dan persamaan H-nya itu pasti akan berhubungan dengan I. Tinggal dicari H-nya. Ayo, satu coba jawab. Pak, izin jawab Pak, yang apinya. Ya, jawabannya benar. Yang saya dapat itu 2,816 Pak. 2,816. 2,816. Iya Pak. Oke, ada yang dapat jawaban lain? Saya nggak akan kasih tahu jawaban ininya, nanti kita bahas minggu depan. 3 lah ngasih jawaban. 3 orang. Sekalian bonus poin ini. Mau benar mau salah. Rumusnya apa, Abel? Rumusnya itu nyari ininya dulu Pak. Nyari apa? Nyari row-nya dulu Pak. Ya, Baru nyari habis gimana? nyari row-nya itu X, akar dari X min X aksen dikuadratin plus Y mini aksen kuadrat. Oke, dapat ya sekian misalkan. Terus ini masukin kemana? Rumusnya di apa nih? I per apa? Rumusnya itu I per 2 pi row Pak. 2 pi rho. Oke. Arahnya kemana? Yang ini terakhirnya ini. Arah mana nih? Kalau kalau medan magnet ada arahnya. Searah jarum jam bukan Pak? Iya. Oh ya, api. Berlawanan arah jarum jam. Ya, betul. Jadi dengan hukum ampere sebenarnya kalian bisa menurunkan menjadi H I per 2 pi rho. Apa yang belum diketahui tinggal rho-nya. Nah, cari rho-nya itu adalah ada jarak atau radius relatif ya, bukan radius yang P. Jangan-jangan kalian radius P itu dari titik pusat. P 0,2 ini dari sini. Tapi kalau relatif jaraknya
R aksen ini R, kita harus tahu juga vektor perpindahannya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, seperti biasa minggu depan kita akan menggunakan Colab, Google Colab lagi untuk komputasi. Ya, sekaligus tadi yang saya belum selesai jelaskan soal solenoid ya, karena itu penting untuk mendapatkan persamaan medan magnet oleh kawat yang konfigurasinya solenoid. Solenoid ini banyak sekali di komponen elektronik, sistem pembangkitan listrik, sistem pemancar. Jadi penting untuk diketahui medan magnetnya. Demikian ya. Ada pertanyaan atau ada yang perlu diklarifikasi lagi? Sekali lagi, kenapa sekarang tipe penjelasannya adalah jelaskan dulu soal konsep dan penurunan rumusnya, kemudian baru masuk ke latihan penyelesaian problem untuk memberikan kalian waktu. Makanya saya share sekarang slide-nya itu, kalian resapi dulu. Ini kan waktu kuliahnya sebenarnya masih sampai 15.40 ya. Nah, itu kalian cek lagi slide-nya, cek literatur, browsing, ya, sehingga 15.40 itu sampai segitu kalian sudah maksimal untuk mempelajarinya. Karena kalau saya ngomong sampai 15.40, kalian nggak ada kesempatan buat mencerna. Ya. Bisa aja saya terusin tadi solenoid sampai habis ya. Nanti habis waktunya, terus jatah kelas kalian sudah selesai, mungkin ada yang masuk kelas lain atau kuliah lain, ininya nggak tercerna dengan baik ya. Jadi kenapa biasanya saya kasih spare sejam setelah kuliah itu bukannya mempercepat kalian sudah langsung pindah ke pikiran lain, nggak. Kalian resapi dulu yang tadi. Kuncinya di situ. Nanti minggu depan sudah ada sudah terbayang bagaimana cara penyelesaiannya. Pas masuk ke latihan itu nggak bingung lagi soal ini konsepnya apa. Nah, kalau begitu lama lagi. Ya, jadi minggu depan tuh kalian sudah tahu cara hitungnya, sekarang tinggal aplikasikan ke konfigurasi khusus dan juga menggunakan komputasi. Tapi sekarang minimal kalian cerna dulu. Itu tipsnya kalau kuliah ya. Saya juga dulu seperti itu kalau kuliah. Saya stay di kelas kalau saya kuliah itu. Membaca lagi yang apa yang dijelasin yang tadi. Sampai jamnya berakhir. Jamnya berakhir baru masuk ke kuliah lain. Oke. Baik, minggu depan siapkan collab lagi ya, jangan lupa. Karena nanti kita akan menggunakan komputasi untuk menghitung seperti ini ya. Tadi kan yang akar-akar begini kita bisa selesaikan secara cepat menggunakan Google Colab dan gampang diganti variabelnya. Perubahan di besaran arus dan juga di posisi koordinatnya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya pada kuliah siang sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.